Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa ba'd, fa inna astaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, azza Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, syukur pujian pengagungan semata kita haturkan Allah Ta'ala yang teriring doa salawat salam semoga tercurah untuk Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita lanjutkan taklim kita pagi hari ini. Bagian pertama melanjutkan mengenal macam-macam tagut yang setiap nabi, setiap rasul diutus oleh Allah Ta'ala untuk membimbing kepada makhluk jin manusia supaya semata menghamba, tunduk patuh kepada Allah Ta'ala, mentauhidkan Allah Ta'ala. Allah saja yang diibadai, cara Allah saja yang dipakai, rahmat Allah saja yang dijadikan tumpuan harapan, semoga dirahmati oleh Allah Ta'ala, dan dijauhi yang namanya taghut. Sebagaimana firman-Nya, walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Setiap umat telah diutus rasul yang membimbing kepada umat, sembahlah Allah saja dan jauhi yang namanya taghut. Macam-macam taghut sudah ada 4 poin kita pelajari. Sekarang kita masuk kepada macam yang kelima, adalah ma'ubida min dunillah wa huwa radin minal matbu'. Apa saja yang disembah, diibadai selain Allah, di mana dia ridho, entah mereka yang ditaati atau yang diikuti. Itu poin taghut yang kelima yang insyaallah kita kupas pembahasannya pada kesempatan kali ini. Landasan yang menjelaskan masalah itu nukilan dari firman Allah Ta'ala yang ada di dalam surah Al-Anbiya yang ke-29. Wa man yakul, kita Allah menjelaskan,
Dan siapa saja yang mengatakan minhum dari makhluk entah jin maupun manusia, inni ilahun min dunih, sesungguhnya saya adalah ilah selain Allah, maknanya ilah bersama Allah, yang diibadai, yang disembah bersama Allah. Di sana ada Allah, juga ada Dia. Bahkan kalau perlu mengklaim Dia satu-satunya. Fadzalika najzi jahannam, begitulah kami akan membalas dia dengan jahanam. Kadzalika najzi dzalimin, begitulah kami memberi balasan kepada orang-orang yang zalim. Lalu apakah ada manusia yang mengaku saya sebagai Tuhan? Kalau kita membaca apa yang Allah kisahkan kepada kita, ada. Atau apa yang dikisahkan oleh Nabi SAW, ada. Di antaranya adalah Fir'aun yang mengatakan Anna rabbukumul a'la, saya Rabbmu yang paling tinggi. Saya Tuhan pencipta, pengatur, pengurusmu yang paling tinggi. Mengatakan Mesir berada di dalam kekuasaannya, Sungai Nil berada di dalam tumpuan kakinya. Dia merasa punya kedudukan ilah seperti itu. Bahkan ketika Nabi Musa alaihissalam mengajak untuk mentauhidkan Allah saja, ternyata dia menolaknya, memeranginya, sebagaimana kisahnya panjang lebar telah kita pelajari. Atau yang lain sebagaimana dikisahkan Nabi SAW di dalam hadis yang lumayan panjang, ada di Riyadhus Shalihin bab sabar, tentang kisahnya tukang sihir yang menjadi kru seorang raja untuk memperkokoh kerajaannya. Ketika dia merasa tua, butuh mencari generasi pengganti untuk diajari sihir, melanjutkannya. Akhirnya terpilihlah seorang anak pilihan, lalu diajari sihir. Di dalam perjalanannya itu melewati sebuah majelis, di sana ilmu disampaikan. Ia sempat mampir dan tertarik. Akhirnya masukkan keilmuan yang ia dapatkan ada dari dua jalur. Pertama, sebuah majelis yang ia lewati, dia mampir, yang seorang rahib mengajarkannya, dan masukkan satunya dari tukang sihir tadi. Akhirnya dia diberikan pembuktian oleh Allah Ta'ala dari dua masukan itu mana yang hak, di mana masyarakat ada sebuah peristiwa jalannya terhalang oleh gangguan binatang, seolah mereka nggak mampu untuk menyingkirkan, seolah manusia nggak ada kemampuan untuk menyelesaikan. Maka kesempatan buat si bocah tadi untuk mewujudkan pembuktian mana yang hak, mana yang diridhoi oleh Allah dari masukan keilmuan yang ia dapatkan. Akhirnya dia mengatakan, ya Allah, mana keilmuan yang kuterima yang lebih kau suka? Apakah yang diajarkan oleh si tukang sihir atau seorang rahib? Ketika binatang itu dilempar menyebut atas nama Allah, Tuhan yang hak sebagaimana diajarkan oleh seorang rahib, ternyata binatang itu mati. Akhirnya dia bisa membuktikan bahasanya keilmuan yang ia dapatkan dari seorang rahib itulah yang hak. Setelah itu dia namanya masyhur dan sangat terkenal.
Masyarakat punya kesan dia bisa menyembuhkan. Masyarakat punya kesan dia menyembuhkan. Itu berita yang berkembang. Sehingga banyak orang yang sakit datang kepada dia dan ternyata sembuh. Akhirnya itu juga terdengar oleh teman duduk seorang raja yang tua dan buta. Datang kepada dia menawarkan berbagai macam hadiah. Bila kamu bisa menyembuhkan, ini untuk kamu. Apa kata sang bocah? Saya tidak bisa menyembuhkan. Allah lah yang menyembuhkan. Allah itu pencipta langit, pencipta atau bumi, yang menciptakan saya, menciptakan kamu, menciptakan semuanya. Allah satu-satunya sesembahan yang hak. Selebihnya itu adalah makhluk. Bila kamu mau menghamba semata kepada Allah Ta'ala, mentauhidkan Allah, maka akan saya doakan semoga Allah menyembuhkannya. Ternyata dia mau, kemudian didoakan dan Allah memberikan kesembuhan. Ketika dia kembali kepada raja dalam keadaan sembuh, raja kaget. Loh, kamu sembuh, siapa yang menyembuhkan kamu? Yang menyembuhkan adalah Allah yang mencipta langit, mencipta bumi, mencipta kamu, mencipta saya. Allah satu-satunya sesembahan yang hak, selebihnya itu adalah makhluk. Dialah yang menyembuhkan kepada saya. Jadi kalau begitu kamu mengakui ada Tuhan selain saya, kamu sudah tidak mengakui saya sebagai Tuhanmu. Nah, senada dengan itu, akhirnya dia disiksa luar biasa. Akhirnya disebutlah anak tadi. Kemudian anak tadi mendapatkan peringatan-peringatan dan seterusnya. Lama-lama disebutkan gurunya sang rahib dan seterusnya, yang kisahnya akhirnya Allah selamatkan dia. Dan kisah terakhirnya, semua masyarakat beriman ketika ada atraksi besar, ketika masyarakat dikumpulkan, ketika raja mendapatkan kesempatan, dari mana pesan anak tadi, bila engkau hendak membunuh saya, maka kumpulkan manusia. Ketika sudah siap, pajanglah saya, ambillah anak saya, anak panah saya. Setelah itu bidik dan timpakan kepada saya, sambil dengan menyebut nama Allah, Rob yang disembah oleh anak ini, satu-satunya ilah yang hak, selebihnya dari Allah itu adalah makhluk. Akhirnya meninggal, masyarakat berbondong-bondong beriman, sehingga raja yang mengaku sebagai Tuhan ternyata sekarang telah terbuka akan kebohongannya, karena mereka mendapatkan pembuktian Allah adalah satu-satunya ilah yang hak. Itu diantara yang dikisahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang makhluk mengatakan saya sebagai ilah, sebagai Tuhan. Kemudian apabila kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari kita, siapa orang yang mengaku dirinya sebagai ilah? Makanya kita butuh mengetahui makna ilah itu apa. Jawabnya adalah orang mengajak kepada kemaksiatan, jelas menyelisihi kepada ketetapan hukum Allah, lalu promosi kepada masyarakat, ikuti saya. Ternyata dia diikuti dan ridho. Nah, itulah yang disebut dengan orang yang mengaku sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ternyata banyak di masyarakat yang seperti itu, ngarang hukum atas nama bid'ah, mengikuti hawa nafsu, walaupun dikemas dengan kemasan Islam, tetapi ujung-ujungnya adalah menyelisih dari hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran sudah sempurna, sunnah yang sahih sebagai tafsir telah sangat jelas, proyek percontohan kehidupan para sahabat telah nyata. Ternyata dia membuat sesuatu yang lain yang mirip-mirip, tetapi itu bukan dari Islam. Ketika ia promosikan, diterima oleh masyarakat, dia diikuti di dalam kesalahannya, sementara dia itu ridho. Itulah masuk kategori yang sedang kita bahas pada poin yang kelima ini, yaitu orang yang disembah selain Allah, di mana dia itu ridho. Dikatakan di sini, wa'lam, ketahuilah, annal insan la yusiru mu'minan billah illa bil kufri bitaghut.
ketahuilah bahwasanya manusia dia tidak akan menjadi iman yang semestinya, tidak menjadi mukmin yang mestinya, kecuali yang namanya taghut harus dibuang total, dan Allah Subhanahu wa taala yang hak disembah satu-satunya. Sebagian Allah menjelaskan di Al-Baqarah 256, la ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy faman yakmur fit taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la fisama laha wallahu sami'un alim. Tidak ada paksaan di dalam agama ini, karena arusdu telah jelas dari al-ghayy. Maka barang siapa yang kufur kepada taghut dan semata yang diimani hanya Allah saja, Allah saja satu-satunya ilah yang hak, selebihnya ialah batil, itu dibuang, maka dia telah berpegang teguh dengan tali yang kuat yang tidak akan putus, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Makna arusdu, kota bayana rusdu, arusdu itu telah gamblang. Apa makna arusdu? Arusdu itu telah gamblang, yaitu dinu Muhammadin, agama yang dibawa Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah Islam dengan bimbingan adanya Al-Quran, ditafsirkan dengan sunnah yang sahih, dan telah dipraktekkan bersama para sahabat. Itu ar-rusdu. Adapun mana al-ghayyu, itulah dinu Abi Jahlin, agamanya Abu Jahal, yang mewarisi dari tradisi nenek moyang, mengatasnamakan menyembah kepada Allah, caranya melewati patung-patung sebagai simbol orang soleh, lalu menjadi tempat penitipan. Di tempat A ada patungnya, di tempat B ada patungnya, di tempat C ada patungnya, simbol dari orang soleh di tempat masing-masing, lalu dijadikan tempat penitipan doa. Kalau tidak lewat dia, maka doa tidak akan sampai. Akhirnya patung-patung itulah yang dikeramatkan, dimuliakan sebagai tumpuan tempat penitipan, seolah begitu datang melestarikan, menitipkan hajat-hajatnya, tinggal menunggu kiriman dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah agamanya Abu Jahal, yang menolak keberadaan apa yang dibawa Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika butuh kepada Allah tidak lewat patung tetapi lewat syariat ini, lewat 2 kalimat syahadat, lewat sholat, lewat zakat, lewat puasa, lewat haji, lewat doa-doa langsung, terutama di tempat yang mustajab, dengan memuji Allah, bersolawat, menyanjung keagungan Allah, menyebut nama-namanya. Ya Rahman, rahmati saya. Ya Ar-Razzaq, beri saya rezeki. Ya Al-Ghaffar, ampuni saya. Dengan harap-harap cemas. Itu namanya arusdu. Adapun yang dibawa Abu Jahal bukan itu, adalah dengan memandikan patung, mengkeramatkan patung, berkorban untuk patung, mengadakan pendekatan lewat patung. Katanya dia wakil Allah yang ada di bumi sebagai tempat penitipan, dan itu tidak bisa ditinggalkan sama sekali. Itu satu-satunya yang hak. Itu namanya al-ghayyu. Sudah jelas berbeda mana hak mana yang batil. Maka daripada itu, siapa yang mengkufuri taghut, yaitu agamanya Abu Jahal, dan memegang teguh kepada tali yang kuat, itu apa yang dibawa Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia telah berpegang teguh kepada tali yang kuat yang tidak akan putus, dan Allah itu Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Lalu mana al-urwatu al-wuthqa, tali yang kuat, yaitu syahadatu alla ilaha illallah, ikrar, pengakuan dengan pasti tanpa ragu bahwa tidak ada yang diibadai dengan benar kecuali hanya Allah, dan ikrar wa anna Muhammadar Rasulullah, ketika beribadah semata pakai cara yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waya, dan kalimat di atas mutadamminatun lin nafyi wal isbat, yaitu meniadakan sesembahan palsu dan menetapkan Allah yang hak.
tanfi jami'a anwa'il ibadah min ghairillah, yaitu meniadakan semua penghambaan selain Allah, wa tusbitu jami'a anwa'il ibadah kulliha lillah, dan menetapkan semua peribadatan semata itu hanya milik Allah saja, sebagaimana sudah tertuang di dalam kitab dan sunnah yang sahih, yang tidak ada pesaing buat Allah Subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat, dan pujian milik Allah yang dengan nikmatnya amal soleh menjadi sempurna. Itu tadi poin yang kelima, tentang apa yang disebut dengan taghut adalah mereka yang ditaati, diikuti di dalam penyimpangan, di dalam kesalahan, menyelisih Allah, menyelisih Rasul, di dalam kesalahan diikuti kok ridho, bahkan promosi, maka dia termasuk makna dari taghut yang kita wajib untuk meninggalkannya. Dan sebagai solusinya supaya kita teguh adalah kembali kepada Allah yang menurunkan kitabnya, mengutus Rasulnya, yang telah ada proyek percontohan, itulah yang kita tempuh. Maka siapa yang mau, dia berada di dalam ikatan tali yang sangat kuat. Berikutnya kita masuk pada materi kedua, melanjutkan mengkaji kitab fikih Al-Wajiz karya tulis Syekh Dr. Abdul Adzim Badawi, semoga Allah melindunginya, menjaga kita semuanya. Kelanjutan tentang sujud sahwi. Di dalam sholat orang ada peristiwa pernah lupa, sehingga di sana untuk menetralisir kelupaannya diganti dengan sujud sahwi sebanyak 2 kali. Allahu Akbar sujud, membaca bacaan sujud. Allahu Akbar duduk, membaca bacaan di antara 2 sujud. Allahu Akbar sujud kembali, membaca bacaan sujud. Allahu Akbar posisi duduk langsung salam. Itu namanya sujud sahwi. Sudah 2 peristiwa yang telah kita baca. Lupa apa yang pernah dialami Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Yaitu yang pertama, ketika sholat ada 2 tahiyat. Dapat 2 rakaat mestinya tahiyat awal, tetapi Nabi SAW itu bablas berdiri, yaitu tertinggal tasyahud awal. Karena berdirinya sudah terlanjur tegak lurus, maka tidak kembali ke duduk, terus saja, dan makmum mengikuti kepada imam karena imam sudah terlanjur berdiri tegak. Kemudian nanti sebelum salam di sana ada sujud sahwi, ngganteni tahiyat awal yang tertinggal. Itu peristiwa pertama. Kemudian peristiwa yang kedua, di dalam sholat yang jumlahnya 4, semisal duhur, semisal asar, semisal isya, dapat 4 mestinya tahiyat akhir, tetapi Nabi SAW bablas yang kelima sehingga rakaatnya tertambah 1. Maka akhirnya diteruskan duduk tahiyat salam. Nah, setelah salam sujud sahwi, Allahu Akbar sujud, Allahu Akbar duduk, Allahu Akbar sujud, Allahu Akbar duduk, kemudian salam lagi. Itu peristiwa kedua yang pernah terjadi. Sekarang kita akan membaca peristiwa yang ketiga. Idza sallama fi rak'ataini aw salasatin. Ketika orang salam di dalam 2 rakaat atau 3 rakaat. Itu sholat yang ada 2 tahiyatnya, masih dapat 2 mestinya tahiyat awal, tetapi kebablasan sak salami, belum selesai sudah salam, atau jumlahnya 4 masih 3, kemudian duduk tahiyat, kemudian salam. Berarti sholatnya mengalami kekurangan rakaat tetapi kelebihan salam. Mestinya 3 masih 2 salam, nanti harus nambah 1.
ada salam lagi, berarti salamnya double. Mestinya 4 masih 3, kemudian salam, berarti harus nambah 1, nanti ada salam lagi, berarti salamnya double. Berarti kalau gitu kakian salam. Karena belum waktunya salam sudah salam, nanti waktunya salam juga jelas salam, berarti kalau gitu ada tambahan salam. Ini pernah terjadi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu insarafa minas natain, mencukupkan dengan tanda salam sementara masih mendapatkan 2 rakaat. Faqala lahu Dzulyatain, maka menanya kepada beliau orang yang biasa dipanggil dengan si Dzulyatain, pemilik 2 tangan. Artinya ukuran tangan itu lebih panjang daripada wajarnya. Andaikan panjang tangan itu 70 cm, mungkin dia itu 90 cm luwih dawa, sehingga dikenal dengan lakop panggilan Dzulyatain. Pertanyaannya apa? Aqo surati sholah am nasita ya Rasulullah? Apakah sholatnya mengalami qasar atau engkau lupa? Mestinya kan tidak 2, tetapi masih 2, ternyata engkau salam. Apakah memang sholatnya dikurangi atau memang kau sekarang sedang mengalami lupa? Waqala, maka menanya Rasulullah SAW, sadaqa Dzulyatain, apakah si Dzulyatain pertanyaannya benar, memang saya dapat 2 salam padahal mestinya tidak 2. Waqala nasu, saya menjawab na'am, iya. Faqama, maka berdiri Rasulullah SAW, fasholat isnatain al-khurayain, sholat 2 yang lain. Zuhur dapat 2 salam, mestinya 4. Asar dapat 2 salam, mestinya 4. Isya dapat 2 salam, mestinya 4. Senada dengan itu. Ternyata tidak dikosor, ada yang tanya, dijawab betul-betul 2 salam, berarti kurang 2. Maka beliau menata kepada shopnya, kemudian melanjutkan penambahan 2 yang akhir. Ketika mendapatkan penambahan 2 yang akhir, summa salama, lengkap bersama salamnya. Di mana sahwinya? Summa kabara, setelah itu beliau bertakbir, fasajata, lalu sujud, misla sujudi, semisal sujudnya, au atwal, atau lebih panjang. Summa rafa'a, kemudian mengangkat, yaitu sujud, duduk, salam. Sehingga ketika ditotal salamnya menjadi 3. Salam pertama belum waktunya salam. Salam yang kedua salam standar penutup sholat. Salam yang ketiga karena sujud sahwinya dikerjakan di luar sholat, ada salam lagi. Wan Imran ibn Husain radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW sholat al-asra, sholat asar, wasalama fi salasi rakaatin, di mana beliau salam sementara masih mendapatkan 3, jadi kurang 1. Semata khala manzila, kemudian beliau masuk ke rumahnya. Wa qama ila rajul, maka berdiri menyusul kepadanya seseorang, yuqalu lahu, yang biasa dipanggil dengan nama al-khirbak. Wa kana fi yadaitul, pada 2 tangannya lebih panjang, yaitu si Dzulyatain yang kita kisahkan di atas. Maka dia itu mengatakan, ya Rasulullah SAW, pada lahu sani'ahu, dia menceritakan apa yang terjadi di dalam sholat tadi. Wa kharaja ghadbana yajuru ridaahu, maka beliau keluar dalam keadaan berkesan marah, sambil pakaiannya sebagainya terseret. Hatta inta ilana, sampai kepada manusia. Faqala, menanya, sadaqa hadza, apakah orang ini benar? Qalu na'am, mereka menjawab iya. Fasholat rakaatan, beliau menambah sholat 1 rakaat, summa salama, bersama salamnya, summa sajadata ini, kemudian sujud 2 kali, summa salama, kemudian salam lagi. Kasusnya hampir sama, yaitu sholat mengalami kekurangan rakaat sudah salam, ketika nambahi sempurnanya salam lagi, ketika dilihat total berarti sholatnya adalah ada kesalahan kakian salam.
Maka kasus seperti itu bisa diselesaikan dengan sujud sahwi, dan sahwinya dikerjakan sesudah salam. Berikutnya kita melihat pada peristiwa yang keempat, idza lam yadri kam shalla, ketika seseorang tidak tahu berapa dia melaksanakan sholat. Kita pun juga mungkin berpotensi mengalami untuk piro ke mengkai loro petelu telu papat. An Ibrahim an Alqamah qala Abdullah sholat, melakukan sholat Rasulullah SAW. Kalau Ibrahim cerita zata naqasa, bentuknya mengalami penambahan atau pengurangan. Falamma salama, kilal ketika salam ditanyakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ahadasa fi sholati syai', apakah di dalam sholat ada peristiwa baru? Kalau wa madzaka, apa itu? Kalau mereka menjawab, sholaita kada wa kada, engkau sholat demikian dan demikian. Fasana rijlai, maka beliau menata dua kakinya, wastaqbal qiblata, menghadap kiblat. Otomatis jamaah juga mengikuti. Puasa jatah saja, kemudian sujud dua kali, summa salama, kemudian salam, summa aqbala alaihi biwajhi, kemudian beliau menghadap kepada kami dengan wajahnya, faqal innahu law hadasa fi sholati syai', apabila terjadi peristiwa baru di dalam sholat, amba'tukum, akan saya kabarkan dengannya. Walakin, tetapi inna ma'ana basyar, saya semua manusia, ansa kamata sauna, bisa lupa sebagaimana kamu juga bisa lupa. Fa idza nasitu fadzakiruni, maka apabila saya lupa ingatkan saya. Wa idza syaka ahadukum, ini yang menjadi pembahasan. Bila satu di antara kamu ragu fi sholati, di dalam sholatnya, fal yatakhayyar, maka supaya dia itu fal yataharra, mempersungguh aswaba, mana yang dianggap benar. Fal yutima alaih, kemudian dia supaya menyempurnakan. Telu popapat, gak bisa memastikan, gak ada ingat sama sekali. Yang bener sing endi? Diambil yang mana? 3 atau 4, 3 atau 4, 4 atau 3. Diambil 4-nya atau diambil 3-nya? Diambil 3-nya. Karena pilihannya 3 atau 4. Yang ragu itu 4-nya. 4 sudah atau belum? Makanya 3-nya pasti. 4-nya sudah atau belum? Nah, nggak bisa memastikan. Nah, ketika nggak bisa memastikan 3 atau 4, 3 atau 4, 3 atau 4, berarti 3-nya pasti, 4-nya masih nggak jelas. Dan ketika diingat-ingat gejala sudah 4 belum, tetapi 3 sudah. Makanya supaya ia memilih apa yang ia anggap benar, yaitu 3. Setelah itu dia menyempurnakan. Itu namanya ragu dan tidak tahu sudah dapat berapa. Diiling-iling gak cetuk. Akhirnya ia pilih sebuah sikap 3 atau 4, 3 atau 4. Kalau gitu 3 itu pasti, 4-nya masih ragu. Makanya ia tambahi 1 menjadi 4. Suma liyasjud sajdah, ini kemudian supaya dia sujud 2 kali. Watahara, dan memilih mana yang dianggap benar. Yakunu bi ayatakara, dengan cara diiling-iling. Ma qara bihi fi shalah, apa yang ia baca di dalam salat. Fayat qur'anahu qara bi suratain, akhirnya dia ingat, loh tadi saya sudah membaca 2 surah qira'atain di dalam 2 rakaat. Fayalamu, kalau begitu dia tahu anahu sholat rakaat ini sholatnya dapat 2. Tadi rakaat pertama saya membaca qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat yang kedua tadi saya membaca qul huwallahu ahad. Kelingan betul, misalnya begitu. Maka akhirnya dia sudah sholat 2, tidak 1. Itu cara ngangen-ngangenin. Waqad yadhkuru annahu tasyahada at-tasyahhuda al-awwal.
dia ingat kalau dia itu sudah tasyahud yang pertama. Tadi saya sudah tahiyat awal kok. 2 atau 3. Tadi kan sudah tahiyat awal, berarti saya sudah 2. Faya'lamu anahu sholat isnatain, berarti dia itu tahu sudah sholat 2. Lawah kita bukan 1. Walau sholat salasan aw isnatain, sungguhnya dia itu sholat 3 bukan 2. Waqad yadhkuru annahu qara Fatihah wahdah. Ketika dia itu ngiling-ngiling, akhirnya dia itu ingat, saya kan hanya membaca Fatihah saja fi raqatin, summa fi raqatin, di dalam satunya lagi. Fayalamu anau sholat arba'an la salasan, kalau begitu dia itu sudah sholat 4 bukan 3. Wa kadza, itu caranya ngiling-ngiling. Fa in taharra alladhi huwa aqrab ila shawab zala asyak, apabila dia sudah mempersungguh kepada mana yang lebih dekat kepada kebenaran, makanya akhirnya hilang keraguan. La farqa fi hadza baina ayyakuna imaman aw munfaridan, tidak ada bedanya dia menjadi seorang imam atau seorang makmum. Berikutnya, fa idza tahara wa lam yatarajjah indah syai', ketika dia memilih mana yang benar tapi enggak ada kepastian. Bana alai yakin, ia bangun di atas keyakinan bahwa al-aqal itu yang lebih sedikit, kama fil hadis, sebagaimana pada hadis an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala bersabda Rasulullah SAW, idza syakka hadukum, bila satu di antara kamu ragu fi sholati, pada salatnya, falam yadrikam salat, dia tidak tahu berapa salat, salasan amarban 3 atau 4, falyatrah asyak, maka supaya ia buang yang ragu, wal yabni ala mastaikon, supaya ia bangun apa yang ia yakin, summa yasjudu sajadatan, kemudian dia sujud 2 kali qabla ayu salima, sebelum salam. Fa in kana shalah khamsan safanalahu salatu, apabila 5 itu menjadi genap. Wa idza kana shalah imaman, ketika sudah sempurna, liar baik kanata targhimal syaitan, itu untuk menetralkan dari bisikan setan. Kesimpulannya, dari peristiwa yang ada, pernah terjadi ada 5 peristiwa. Dari hadis kita baca bentuk lupanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, lupa tidak tahiyat awal. Yang kedua, kelebihan salam. Yang ketiga, kelebihan rokaat. Yang keempat, lupa ketika dicari-cari ternyata gak ketemu dapat berapa. Yang kelima, ketika lupa dicari-cari akhirnya ketemu. Ada 5 peristiwa. Kemudian di situ ternyata bentuk salah sujud sahwinya ada yang sebelum salam, ada yang sudah salam. Akhirnya dibagi menjadi 2. Ada sujud sahwi sebelum salam, ada sujud sahwi sesudah salam. Apabila sholatnya itu adalah ada kekurangan, lalu butuh ditambah, atau ragu-ragu ketika dicari akhirnya ketemu, maka sahwinya itu adalah sebelum salam. Tapi apabila ada penambahan atau ketika lupa dicari nggak ketemu, makanya sahwinya sesudah salam. Sekarang kita perinci sahwi sebelum salam, yaitu masih dapat sudah dapat 2 rakaat, mestinya tahiyat awal tapi kebablasan. Ini kelebihan atau kekurangan? Kekurangan. Kurang nopo? Kurang tahiyat. Mestinya tahiyat awal, kebablasan berdiri. Ketika itu kekurangan. Akhirnya kurang itu butuh ditembel. Nembel itu di dalam atau di luar? Nah, di dalam. Makanya sujud sahwi bila terjadi kekurangan itu adalah sahwinya sebelum salam. Sudah tahiyat, giliran salam, tidak salam dulu tapi sujud sahwi. Allahu Akbar, sujud, Allahu Akbar, duduk, Allahu Akbar, sujud, Allahu Akbar, duduk, lagi salam. Ini nanti untuk kasus kekurangan, mestinya tahiyat awal kebablasan berdiri, sudah kadung tegak, jangan kembali duduk. Makmum juga menyusul ikut berdiri itu bila berjamaah mengikuti imam. Nah, karena ada kekurangan, makanya sahwinya sebelum
salam. Satu lagi sahwinya sebelum salam, yaitu lupa. Tapi ketika diingat-ingat akhirnya ketemu. Ini juga kasusnya sahwinya sebelum salam. Lalu 3 sisanya sahwinya sesudah salam. 1, penambahan salam. Belum waktunya salam, akhirnya salam, kemudian ditambahi berapa kurangnya, salam standar sholat. Setelah itu sujud sahwi 2 sujudan lalu salam. Ini sahwi sesudah salam. Untuk kasus ada penambahan salam. Yang kedua, ada penambahan rokaat. Mestinya 3, loh kok 4? Mestinya 4, loh kok 5? Namanya terlalu banyak, kaki yang ketahuan, namanya dipotong. Dipotong itu di dalam atau di luar? Ya di luar. Mestinya ukurannya segini, kok segini, dipotong. Nah, berarti kan di luar kan ya, di luar bentuk. Makanya siapa sing kadung kebablasan mestinya 3, tapi kok 4, mestinya 4 tapi kok 5. Langsung saja salam sholatnya. Setelah itu sujud sahwi di luar, salam, sesudah sahwi salam lagi. Itu yang kedua, salam sahwi di luar salam. Lalu yang ketiga adalah ketika ragu, dicari-cari gak ketemu, maka dibangun di atas keyakinannya. Ketika sudah ditambah, setelah dikerjakan yang yakin tadi, kemudian salam. Setelah itu untuk menghilangkan keraguan dia sujud sahwi. Demikian ada 5 tempat peristiwa yang Nabi SAW itu pernah mengalami kelupaan dan sahwinya. Ada yang sebelum salam, ada yang sesudah salam. Demikian yang kita kaji tahap kedua kita kali ini. Berikutnya insyaallah kita susul waktu depan ya. Sahwinya lupa, lupanya malah double, waya sahwi lali pisan. Ya nanti ketika ada yang mengingatkan nanti disusulkan. Karena Nabi SAW kan pernah selesai lalu pulang. Ada orang mengingatkan, kembali lagi ke masjid, kemudian sahwi. Duh, aku mungkin waya sahwi, kok ora sahwi? Ya ketika ingat ya sahwi. Nah begitu. Ya enggak apa-apa. Nabi sudah pulang, sudah pulang kan sama saja. Nanti giliran berikutnya, andaikan mengembalikan kepada jamaah itu nggak memungkinkan, ya pada kesempatan sholat berikutnya. Misalnya jamaah peristiwanya waktu zuhur, kemudian di waktu asar kumpul kembali, orangnya itu saja, diceritakan tadi begini, maka susu sawi. Lek jamaah wong liya mampir tok, reso ngomongnya gimana? Umpamanya begitu, ya dah itu urusan lain. Sing kono ya numpang, ya ora ngerti apa yang ngomongi pun juga mungkin wong iki sapa juga ndak tahu. Mungkin musafir mampir, ya sudah selesai, itu di luar dari kemampuannya. Tapi yang jelas ketika sahwinya juga lupa, kemudian ingat atau diingatkan, nanti disusulkan sahwinya. Kalau sudah kadung batal gimana? Ya wudhu. Ya wudhu. Misalnya sholat zuhur dapat 3 salam, kemudian selesai bubar, wong podo batal. Kemudian ada yang mengingatkan kepada imamnya, loh tadi kok cuma 3? Betul ya? Betul. Akhirnya ada kewajiban menambah 1. Sementara tadi sudah batal. Lalu bagaimana? Ya nggak apa-apa, nggak usah dibaleni sholatnya, tetapi tinggal penambahan ketika batal wudhu dulu. Ya seperti itu untuk imam maupun untuk makmum. Wallahu alam. Apalagi demikian, masih ada sisa perincian pembahasan ini, insyaallah bisa kita baca waktu menyusul. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.